Ya, gimana? Seru banget kan ngobrol bareng bersama dengan Ustadz Heri Jauhari dan juga Pak Sun Miskan. Kita jadi lebih banyak wawasan lagi nih dan semakin mengenal aktivitas Kokam. Nah, kita akan lanjutin lagi nih segmen selanjutnya. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah, khususnya para milenial muda dari Angkatan Muda Muhammadiyah, baik IMM, IPM, Pemuda Muhammadiyah, NA, dan elemen ortom-ortom lainnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang menarik saat ini. Begini Ustadz, Muhammadiyah mengeluarkan edaran dalam rangka menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena akan membangkitkan komunis ini kembali. Nah, hari ini banyak di antara juga kader-kader kita itu mempertanyakan apa iya komunis ini ada gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa sesungguhnya, apa istilahnya, parameternya bahwa komunis ada, ya apakah cukup hanya kalau rancangan undang-undang ini kemudian membuktikan bahwa komunis ada, atau ada indikator, indikasi-indikasi lain Ustadz? Bagaimana membaca, menjelaskan, menjawab ke anak-anak muda ini Ustadz, ke milenial. Ya. Baik, sebagaimana pers rilis pimpinan pusat Muhammadiyah tentang RUU haluan ideologi Pancasila, yang disingkat dengan HIP. RUU HIP ini harus dibatalkan karena di situ bertentangan dengan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45, juga bertentangan dengan keputusan MPR tahun 66, di mana paham komunis itu dilarang. Apakah paham komunis itu masih ada? Yang namanya ideologi itu ya tetap hasil pemikiran itu ada, walaupun di tempat lahirnya sendiri sudah tidak laku. Baik di Rusia, di Cina sendiri juga sudah bukan komunis yang dulu, udah berantakan juga, udah bercampur dengan kapitalis, dan malah undang-undang dasarnya RRT itu pada pasal satunya kebebasan beragama itu boleh. Jadi sebetulnya sudah nggak laku. Cina hanya mengambil administrasi aja supaya gampang mengelola negara, tapi ideologinya sudah nggak laku. Di Mesir sama juga, Al-Azhar sangat gencar, dan kami sendiri juga belajar tentang Marxisme. Dari segi filsafat agama, dari segi apa saja, nggak ada yang bisa membenarkan. Tuhan katanya banyak, terus jadi dua, jadi satu, nanti zaman modern 3, 2, 1, Tuhan tidak ada. Padahal bukan begitu. Nancy Reagan itu tatkala menerbangkan guru lewat Cilinger dan meledak, itu masih terpekik. Oh my God, la ilaha illallah. Ada masih, walaupun udah sangat canggih. Artinya dari paham apa saja, paham komunis itu bertentangan. Tetapi namanya ideologi, apalagi mungkin ada kelompok yang balas dendam pada umat Islam karena dibantai kayak begitu rupa atas kesalahannya. Nah, ini gejalanya ada. Dan kelihatannya ya mungkin orangnya nggak perlu kita tunjukkan lah. Terbukti undang-undang HIP ini mirip gitu. Mau dihiripkan lagi Pancasila diremas jadi Trisila, jadi dua sila, jadi Eka sila. Bisa dipastikan bahwa munculnya RUU HIP itu bagian dari ini, tanda bangkitnya komunisme. Jadi era teman-teman di milenial kita ini harus sadar, sekali lagi yang namanya ideologi, filsafat itu kayak kehidupan ini. Tetap tumbuh, apalagi kalau sebabnya sengaja ekonomi dirusak, sengaja segala-galanya dirusak, chaos. Nah, di situ dia muncul. Nah, walaupun nanti juga akhirnya tidak laku lagi dan akan menimbulkan kesengsaraan. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ada pesan-pesan untuk kebangkitan Kokam, untuk memajukan Kokam ke depan ini? Silakan Ustadz. Ya, tetap
yang namanya komando strategis ini harus ada, karena Allah Subhanahu wa taala saja berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah. Quwwah di situ memang menggunakan ungkapan yang nakiro, kekuatan apa saja, ekonomi, politik, itu lebih penting lagi. Kemudian yang berbunyi kokam itu wa min ribatil khail, siapkan kuda kavaleri untuk armada kekuatan. Nah, tentu kita tidak boleh mendirikan tentara, tetapi namanya para tentara, atau istilahnya dalam bahasa sehari-hari itu adalah hansip lah, membantu tentara. Pertahanan sipil itu ya. Pertahanan sipil. Nah, di situ relevansinya bahwa yang namanya kekuatan fisik itu paramiliter itu perlu. Oleh karena itu kami berharap kalau Kokam nanti berdiri sebagai lembaga independen dan diputuskan oleh Muktamar, saya pribadi sangat setuju. Apalagi pernah mengalami sejarahnya dan merasakan dengan teman-teman di daerah begitu rupa sekian lama. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, atas cerita sejarah yang beliau alami, dan kita berharap teman-teman milenial muda Muhammadiyah bisa memahami hal ini, dan sejarah itu akan terus ulang. Bahkan di Al-Quran disebut watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Saya kira pertemuan kami dengan Kiai Haji Ustadz Sunan Miskan selaku Ketua PBDKI yang menjadi pelaku sejarah dan merasakan betul bagaimana keadaan saat tahun 65 dan 66, mudah-mudahan menjadi sekali lagi hikmah yang penuh dengan makna-makna nilai kehidupan perjuangan. Akhirnya saya atas nama kru TV-mu mengucapkan terima kasih kepada khususnya Ustadz Sunan Miskan dan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi untuk mendukung program TV-mu ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.